Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di channel pembelajaran, yaitu eh, channel Muhammad Holiday ya. Jadi saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga adik-adik sekalian dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Selamat belajar ya. Uh, Lihatlah video pada channel ini ya, mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria ya, walaupun kita belajar melalui channel YouTube ini ya. Jadi pada adik-adik yang melihat atau menonton video ini, mudah-mudahan dapat kiranya menambah wawasan atau pembelajaran yang selama ini ya adik-adik geluti ya dalam bidang matematika. Oke adik baiknya pada kesempatan ini saya akan insyaallah saya akan memaparkan yaitu pembelajaran transformasi distribusi normal ke bentuk distribusi normal baku ya. Oke, adik sekalian, ya sebelum kita mempelajari ya transformasi distribusi normal ini, baiklah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita terima pada pagi hari ini akan mendapat berkah ya. Jadi sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke adik-adik, baiklah ya, doa kita mulai. Oke, doa selesai. Untuk pada kesempatan ini saya akan menjelaskan transformasi distribusi normal ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian, kita teruskan ya, transformasi distribusi normal. Nah, peluang variabel acak berdistribusi normal n, nu, tau merupakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva distribusi normal n, nu, tau dan sumbu datar. Ya, kita perhatikan gambar sketsa kurva-kurva distribusi normal untuk beberapa nilai nu dan tau berikut. Oke, yang nampak pada layar kita ini adalah distribusi normal, kurva distribusi normal dengan nu sama dengan 1 dan tau sama dengan setengah ya. Jadi simetri dari distribusi normal ini adalah pada X sama dengan 1 atau nu sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita perlihatkan ini distribusi normal juga dengan nu sama dengan 0 dan tau sama dengan setengah. Jadi nu-nya 0 yaitu simetris pada sumbu 0 ya, simetris terhadap sumbu 0, sumbu X sama dengan 0 ya maksudnya, dengan tau sama dengan setengah. Oke, selanjutnya ada kurva ya, ini adalah nu 0 dan tau 1. Jadi ini adalah distribusi normal baku ya, disebut juga distribusi normal baku, yang nanti pada selanjutnya kita akan mentransformasi distribusi normal ke bentuk distribusi normal baku tersebut. Jadi ini adalah kurva distribusi normal baku ya. Jadi simetris terhadap garis sama dengan 0, tapi taunya adalah 1. Oke, selanjutnya ini adalah
distribusi normal, ya ini juga distribusi normal dengan tau sama dengan 2, ya new-nya juga 0, tapi tau sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan bagaimana cara mentransformasi distribusi normal bentuk X dengan new, X sama dengan new dan tau ya. Tau rata simpang baku dengan tau menjadi Z dengan distribusi normal baku dengan new sama dengan 0 dan tau sama dengan 1. Oke, kita perhatikan ya, ini adalah grafik dengan X new normal dengan X sama dengan new dan simpangan baku yang lain ya. Nah, ini dia dengan fungsi itu adalah fx sama dengan 1 per tau akar 2V kali E pangkat min setengah. Ya, X kurang new per tau kuadrat. Ini kita transformasikan ke dalam bentuk Fz dengan transformasi Z sama dengan new kurang tau. X kurang new dibagi dengan tau. Oke, menjadi ya termasuknya menjadi seperti ini. Ya, nah ini dia ya. Ini Z, jadi X1 berubah menjadi Z1, kemudian Z2, kemudian fungsi ini berubah menjadi Fz sama dengan 1 per akar 2V. Jadi di sini karena taunya 1, maka di sini 1 enggak dibuat lagi, enggak dilambangkan. Kemudian kali E pangkat min setengah Z. Jadi ini menjadi Z. Jadi Z kuadrat ya. Jadi ini Z kuadrat. Oke, selanjutnya kita teruskan. Luas daerah yang diarsir pada kedua kurva adalah sama, sehingga peluang X di antara X1 sampai X2 adalah integral X1 sampai X2 fx dx adalah integral dari X1 sampai X2 jadi 1 per tau akar 2V kali E pangkat min setengah X kurang tau per V kuadrat dx. Berubah menjadi Fz ya, dari Z dari 1 integral dari integral Fz dz dari Z1 sampai dengan Z2 sehingga adalah sama dengan integral Z1 sampai dengan Z2 dari 1 per akar 2V kali E pangkat min setengah setengah Z kuadrat dz ya. Oke, kita teruskan sehingga hal ini sama artinya dengan peluang Z antara Z1 sampai dengan Z2. Selanjutnya nilai peluang Z antara Z1 dan Z2 dapat ditentukan dengan bantuan tabel distribusi normal ya. Oke, kita teruskan. Contoh ya, ini diketahui parabel acak Z berdistribusi normal baku N 0,1 dan X berdistribusi normal dengan N new-nya sama dengan 18 dan tau sama dengan 5. Tentukan besar peluang berikut. Ya, A, peluang Z antara 17 dan 18,9. Bagian B-nya adalah peluang peluang X antara 15 dan sampai 21 ya. Oke, yang kita selesaikan bagian A dulu. Transformasi X1 sama dengan 17, X2-nya 18,9 menjadi ya, ini kita gambarkan dulu apanya. Ini ya. Ini Z1 17 kurang 18. Jadi 17 dikurang 18. Ya, 18 ini dibagi 5 hasilnya negatif 0,2, ini negatif 0,2 ya. Ya, jadi kemudian Z2-nya 18,9 dikurang 18 bagi 5 adalah 0,18 ya, 0,18. Jadi hasilnya setelah digunakan distribusi normal yaitu dapatnya adalah 0,1507 ya. 1,057 ya, ini kita ilustrasikan dalam bentuk rupa ya.
dalam ilustrasi dalam bentuk kurva. Jadi tadi 0, min negatif negatif 0,2 sampai dengan 0,18. Ini kita apakan? Jadi hasil ini menjadi peluang ini sama dengan 0,1507 ya, 1507. 0,1507. Oke, selanjutnya ya kita teruskan. Contoh yang kedua nanti bagian B kita selesaikan. Ya, transformasi X1-nya 15, X2-nya 21 ya menjadi, coba kita perhatikan ya. Ya, ini 0,6 ya, min 0,6, jadi 15 kurang 18 bagi 5, min negatif 0,6. Kemudian Z2-nya 21 kurang 18 dibagi 5 adalah 0,6 ya. 0,6. Jadi hasilnya adalah setelah menggunakan tabel distribusi normal baku, hasilnya adalah 0,4514 ya. Jadi ini gambarkan ilustrasi berdasarkan data di atas ini seperti ini. Jadi dari peluang dari negatif 0,6 sampai negatif 0,6 ya. Oke, kita teruskan. Jadi nilai peluang X berada di antara 15 dan 21 adalah 0,4514. Oke, contoh berikutnya ini kita menggunakan soal cerita ya. Soal cerita ini ya, ini soal cerita. Ya, ini soal yang kedua. Pada lomba lari cepat 100 meter diperoleh rata-rata waktu tempuh peserta adalah 12 detik. Ya, dengan simpangan baku 0,5 detik. Panitia menginginkan 25% dari peserta lolos ke babak berikutnya. Jika dianggap populasi berdistribusi normal, berapa catatan waktu terendah siswa yang lolos ke babak berikutnya? Ini soal ini adalah diambil dari buku Matematika Minat di halaman 144 ya. Ini soal ini. Jadi contoh soal kedua ini adalah soal yang kita ambil dari buku Matematika Peminatan, yaitu di halaman 144. Oke, kita teruskan. Ya, kita buat penyelesaian. Nah, penyelesaian. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan ya seperti ini dia. Ya. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Jadi yang lolos itu hanya 25%. Ya, lolos 25%. Ini 25%. Kemudian Z-nya berapa di sini? Nah, ya, Z-nya berapa di sini? Kita belum tahu ya. Z-nya berapa di sini? Jadi inilah yang mau kita cari, Z-nya berapa agar yang lolos ini adalah 25%. Oke, kita teruskan. Jadi kalau siswa yang ingin lolos ke babak berikutnya, pastilah andaikanlah V itu adalah kecepatan siswa terendah, maka V itu yang dapat lolos ke babak berikutnya. Jadi andaikan V kecepatan siswa terendah yang dapat lolos ke babak berikutnya. Jadi ini kita andaikanlah V kecepatan siswa yang terendah yang dapat lolos ke babak berikutnya. Oke, kita teruskan. Ya, penyelesaian berikutnya ya, karena rata-rata new-nya 12, kemudian simpangan bakunya 0,5. Nah, siswa yang dapat lolos ke babak berikutnya haruslah kecepatannya kurang dari rata-rata. Itu udah jelas ya. Jadi siswa yang dapat lolos ke babak berikutnya haruslah kecepatannya kurang dari rata-rata, sehingga V kurang dari new. V kurang dari new. Oke, maka V dikurang 12 per 0,5 adalah negatif dari Z1. Nah, ini udah jelas ya. Ini udah jelas karena V itu ada kurang dari new, berarti V itu kurang dari 12. Jadi V kurang dari 12 hasilnya pasti negatif. Oke, kita peragakan dengan gambar berikut. Ya. Nah, ini 0 di Z. Ini 25% lolos ke babak berikutnya. Ini dia.
kemudian yang 75% tidak lolos ke berikutnya ini. Jadi yang diarsir yang banyak ini diarsir adalah 75% yang tidak lolos ya. Sementara yang tidak diarsir ini adalah 25% yang lolos pada babak berikutnya. Kita yang menentukan Z ini berapa ya. Oke, kita teruskan. Sehingga 0 integral dari 0 sampai Z1 FZ dz itu sama dengan integral 0 sampai Z1 1 per 2 akar 2V kali E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Karena 25% yang lolos berarti adalah 0,25. Jadi integral itu haruslah 0,25 karena 25% yang lolos ya. Nah, jadi hasilnya apa? Jadi karena 25% yang lolos itu maka Z1 itu adalah 0,67. Ya, jadi kalau kita lihat di tabel distribusi normal baku 0,67 itu adalah 0,25 ya. 0,25. Oke, kita teruskan. Jadi kalau kita teruskan pembahasan ini, maka V kurang 12 dibagi 0,5 sama dengan min 0,67, maka V kurang 12 sama dengan min 0,335, maka V itu adalah 11,665. Maka dipembulatkan ke angka satuan di belakang koma adalah 11,7 ya. 11,7. Jadi catatan waktu terendah siswa yang lolos ke babak berikutnya adalah 11,7 detik ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian ya. Ini sampailah kita pada penghujung dari catatan ini. Jadi pembelajaran hari ini ya ini ya saya ucapkan ini sebelumnya kita berpisah. Ini adalah tabel normal baku standar yang kita gunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal ya. Ya, oke, baiklah adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, saya ucapkan semoga sukses, selamat belajar, selamat berjuang. Semoga kalian mendapat satu tiket di perguruan tinggi ya, semoga ya, amin ya robbal alamin. Jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.